saya yang Laksamana Parera, dan rekan sebelah kiri saya Rasulullah Dari, lalu ada Syekh Simawati dan Imam Anda. Baik, tanpa berapa lama langsung saja, itu materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, pemekaran daerah memiliki wajah ganda sehingga sangat menarik dikaji pada saat sekarang ini. Sejak diterapkannya moratorium tentang pemekaran daerah, tuntutan terhadap munculnya daerah otonomi baru terus meningkat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Terdapat alasan di balik maraknya fenomena pemekaran daerah yang terjadi di Indonesia, yaitu adanya keberagaman pemahaman otonomi daerah oleh para stakeholder, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perangkat lainnya yang terkait. Sudo Watustiono mengatakan bahwa rencana pemekaran wilayah yang terus bertumbuh dalam otonomi daerah ini harus benar-benar diarahkan demi semakin mendekat fungsi pelayanan birokrasi pemerintah daerah terhadap rakyatnya. Pada dasarnya, kebijakan pemekaran daerah adalah desain baru dalam kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang menjadi satu-satunya solusi yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat pemekaran, bagi masyarakatnya. Pemekaran daerah pada prinsipnya bertujuan untuk membuat kinerja pembangunan yang lebih mapan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemui daerah yang memiliki proses yang panjang dan berbelit-belit dalam proses pemekaran daerah. Salah satu kabupaten daerah di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Pesisir Barat, adalah salah satu kabupaten hasil pemekaran dari Provinsi Lampung Barat. Sebagai kabupaten induk, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung, sebelum lahirnya Kabupaten Pesisir Barat, berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, Kabupaten Pesisir Barat masih termasuk wilayah pemerintahan Kabupaten Lampung Barat, yang ibu kota kabupatennya di Liwa. Perjuangan dan usaha masyarakat Pesisir Barat untuk menjadi kabupaten sebenarnya adalah telah dimulai jauh sebelum tahun 2005, yang melalui tahapan-tahapan yang sangat panjang dan tahapan yang sangat berat. Peresmian Kabupaten Pesisir Barat dilaksanakan pada tanggal 22 April 2013 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan melantik Erlangga SEMM sebagai pejabat Bupati Pesisir Barat di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Lalu selanjutnya pengertian dari pemekaran daerah. Baik, selanjutnya pengertian pemekaran daerah. Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah dan pemekaran suatu wilayah secara khusus. Namun perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam pasal 14b ayat 1, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya pada ayat 2 pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut: negara mengakui dan
kota, kecamatan, desa, kelurahan menjadi 2 daerah atau lebih. Menurut peraturan pemerintah nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah atau wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui yang pertama ada percepatan pelayanan kepada masyarakat, yang kedua ada percepatan pertumbuhan pada demokrasi, yang ketiga ada percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah, yang keempat ada percepatan pengelolaan potensi daerah, yang kelima ada peningkatan keamanan dan ketertiban, yang keenam ada peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Baik, itu saja materi yang saya paparkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya yang bernama Iwan David. Saya menunjukkan materi selanjutnya yang disebut faktor yang mempengaruhi pemekaran daerah. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemekaran daerah meliputi kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, pertumbuhan jumlah penduduk, dan luas daerah, serta pertimbangan-pertimbangan lain seperti keamanan dan ketersediaan sarana pemerintah. Menurut Mas Mainan dan sahabatnya dalam usaha mengafirmasikan pekerjaan tentang implementasi kebijakan, hal terpenting adalah merancang dan mengidentifikasikan variabel-variabel yang dianggap penting, kemudian menetapkan variabel mana yang paling penting dan mempengaruhi dalam menentukan keberhasilan atau gagalnya sebuah kebijakan. Saudara dan Mas Main bahwa variabel-variabel yang dapat mempengaruhi berhasil atau gagalnya suatu kebijakan adalah yang pertama ada mudah atau tidaknya masalah yang akan dikerjakan, dan yang kedua ada kemampuan memutuskan kebijakan untuk menentukan secara tepat proses pengimplementasian kebijakan, dan yang terakhir ada pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi kedua dan termuat dalam keputusan tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan lagi kepada Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya yang Mananda, kepadanya silakan. Materi selanjutnya yaitu tinjauan pemekaran daerah. Pemekaran daerah adalah proses pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah otonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah. Untuk melihat perkembangan suatu daerah pemekaran diperlukan adanya perbandingan kinerja daerah tersebut sebelum dan sesudah pemekaran. Dari hal ini akan terlihat apakah terjadi perubahan yang signifikan pada suatu daerah setelah dimekarkan. Pendekatan semacam ini dapat dianggap kurang tepat bila tidak membanding sekarang. Di samping itu, perbandingan dapat dilakukan antara daerah itu dan DOP sehingga dapat dilihat bagaimana dampak yang terjadi di kedua daerah tersebut setelah pemekaran. Perbandingan juga dilakukan terhadap pemekaran kota daerah, kabupaten atau kota dalam satu provinsi yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk melihat secara umum kondisi daerah DOP, daerah induk maupun daerah sekitarnya. Perbandingan perkembangan pemekaran wilayah dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama dari kinerja perekonomian daerah, yang kedua kinerja keuangan daerah, yang ketiga kinerja pelayanan publik, yang keempat kinerja aparatur pemerintah daerah. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan kepada kawan saya yang bernama Siti Sukmawati, kepadanya dari silakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus saya akan menjelaskan mengenai kasus. Mari kita saksikan video berikut. Guys, Kabupaten Pesisir Barat adalah sebuah kabupaten di Provinsi Lampung. Ibu kotanya adalah Krui. Kabupaten Pesisir Barat disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung pada tanggal 25 Oktober tahun 2012. Kemudian diresmikan pada tanggal 22 April tahun 2013.
sehingga kabupaten ini merupakan kabupaten termuda di Provinsi Lampung. Wilayah timur kabupaten ini terdapat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, sedangkan di wilayah baratnya adalah lautan dengan pantai yang indah dan masih asri, seperti Pantai Batu Tihang. Beberapa pantai seperti Tanjung Setia memiliki ombak yang tinggi sehingga menjadi lokasi ajang selancar internasional tahunan. Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari 11 kecamatan, 2 kelurahan, dan 116 pekon. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat adalah sebanyak 164.453 jiwa. Sektor pariwisata merupakan potensi andalan Kabupaten Pesisir Barat. Setiap tahun ratusan bahkan ribuan turis datang ke Krui untuk berlibur, berselancar, dan menikmati keindahan pantainya. Selain Pantai Krui yang memiliki 2 pulau eksotis, yaitu Pulau Pisang dan Pulau Betuah, yang memiliki pemandangan alam yang indah dan tidak kalah dengan pulau-pulau destinasi wisata dunia lainnya. Hanya saja memang potensi ini belum terlalu tereksplorasi. Baik, di sini studi kasus yang kami ambil ialah pengembangan Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Lampung Barat. Yang pertama itu adalah sejarah terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. Kabupaten Pesisir Barat adalah kabupaten hasil pengukuran dari Kabupaten Lampung Barat yang merupakan kabupaten induk menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung. Pada dasarnya, tujuan pembentukan Kabupaten Pesisir Barat itu bertujuan agar memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terrealisasi dengan cepat. Hal ini berdasarkan dengan aspirasi masyarakat pesisir barat yang dikeluarkan dalam beberapa regulasi. Di antaranya yang pertama adalah Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 5 dari DPRD LB garing KEP D garing 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang persetujuan terhadap rencana pemekaran Kabupaten Lampung Barat. Yang kedua, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 14 dari DPRD LB garing KEP D garing 2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang persetujuan terhadap kesanggupan menggunakan dana pemilihan kepala daerah pertama kepada pemerintah Kabupaten Pesisir Barat hasil pemekaran Kabupaten Lampung Barat. Perjuangan dan usaha masyarakat Pesisir Barat untuk menjadi kabupaten sebenarnya sudah dimulai sejak sebelum tahun 2005. Perjuangan yang dimaksud itu dimulai pada tanggal 5 Maret 2005, di mana pada saat itu berkumpulnya para tokoh masyarakat Pesisir Barat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, mahasiswa, insan pers, dan juga tokoh adat 16 marga Sayyati, dan juga bersama-sama dengan tim formatur yang terdiri dari 9 orang, yaitu panitia pembentukan pemekaran Kabupaten Pesisir Barat di Lamban Gedung Mainangkal, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Lampung Barat, yang dihadiri oleh Bupati Lampung Barat beserta jajarannya, Ketua DPRD Lampung Barat dan 16 legislatif marga di wilayah pesisir, tokoh agama, pemuda, para guru, LSM, mahasiswa, dan masyarakat lainnya. Dari hasil musyawarah bersama tersebut, serta dukungan Bupati dan DPRD Lampung Barat serta perjuangan yang tidak mengenal lelah dari semua pihak dan komponen masyarakat pesisir melalui KBB sejak tahun 2005 mendapat sambutan dan simpati serta dukungan dari Gubernur Lampung secara terus-menerus dari tahun ke tahun hingga lahirnya Kabupaten Pesisir Barat. Resminya Kabupaten Pesisir Barat dilaksanakan pada tanggal 22 April 2013 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Pemerintahan Republik Indonesia dan melantik Ibu Khairlani SEMM sebagai pejabat Bupati Pesisir Barat di Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Pesisir Barat Lampung saat ini telah menjadi kabupaten dengan nama Kabupaten Pesisir Barat dengan ibu kota kabupatennya adalah Kota Krui yang terdiri dari 11 kecamatan dan 118 desa. Selanjutnya ialah latar belakang terbentuknya Kabupaten Pesisir Barat. Kabupaten Lampung Barat yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 5.050,1 km persegi dengan jumlah pada tahun 2011 berjumlah kurang lebih 421.878 jiwa, terdiri atas 22 kecamatan dan 238 desa atau kelurahan.
Kondisi geografis Kabupaten Lampung Barat yang terletak pada jajaran pegunungan Bukit Barisan Selatan yang dilalui oleh jalur Trans Timur Sumatera disertai dengan rentang kendali pemerintah yang terlalu jauh menyebabkan potensi sumber daya alam yang terdapat di dalamnya tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal. Wilayah Krui sebagai kota tua yang merupakan ex-Kawedanan sudah dikenal sejak zaman penjajah Belanda. Selain itu, potensi pariwisata khususnya olahraga selancar memiliki potensi yang amat baik untuk dikembangkan dengan wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat terdiri atas 11 kecamatan yaitu Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Pesisir Selatan, Kecamatan Lenong, Kecamatan Pesisir Utara, Kecamatan Karya Punggawa, Kecamatan Pulau Pisang, Kecamatan Wairoi, Kecamatan Bukit Selatan, Kecamatan Ngambur, Kecamatan Lembunan, dan Kecamatan Lembunan Juli. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya telah memaparkan materi dengan baik. Selesai sudah pemaparan materi. Di sini saya membuat kesimpulan, yaitu pemekaran daerah di Indonesia dalam pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari ibunya. Landas pendukung terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, pemekaran daerah atau wilayah adalah pemecahan suatu pemerintahan baik provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa atau kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Menurut peraturan pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Pemekaran wilayah kabupaten dan atau kota menjadi beberapa wilayah kabupaten baru pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dari segi pembangunan wilayah calon kabupaten baru yang dibentuk diperlakukan keseimbangan antara basis sumber daya yang mencolok di masa yang akan datang. Selanjutnya dalam usaha pembentukan wilayah pemekaran perlu dibentuk ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif masyarakat di suatu wilayah pemekaran. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.